Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Sari Nasution. Saya dari kelas MJ 202. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusuf Setiadi, STMK, SH, MM, MHom. Baik, adapun pembahasannya yaitu mencangkup infografis perekonomian per April 2021. Baik, selanjutnya adapun pembahasannya yaitu berdasarkan data Badan Statistik atau BPS, inflasi indeks harga konsumen April 2021 tercatat sebesar 0,13%, meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,08%. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administered prices di tengah perlambatan inflasi kelompok inflasi secara tahunan. Inflasi IHK April 2021 tercatat 1,42%, sedikit lebih tinggi dari inflasi bulan lalu sebesar 1,37%. Kedepan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah guna menjaga inflasi 2021 sesuai kisaran targetnya sebesar 3,0%, kurang lebih 1%. Koordinasi dengan pemerintah tersebut termasuk untuk menjaga inflasi pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Baik, selanjutnya kelompok inti pada April 2021 mencatat inflasi 0,14%, meningkat dengan realisasi bulan sebelumnya yang tercatat definisi 0,03%. Peningkatan inflasi inti tersebut didorong oleh tekanan inflasi komoditas emas, perhiasan, sering kenaikan harga emas global, dan peningkatan permintaan musiman selama Ramadan secara tahunan. Inflasi inti tercatat sebesar 1,18%, sedikit menurun dibandingkan dengan inflasi Maret 2021 sebesar 1,21%. Inflasi domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengerahkan ekspektasi inflasi. Kelompok volatil pun mengalami inflasi 0,15% pada April 2021, melambat dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,56%. Perlambatan tersebut didorong oleh inflasi komoditas hortikultura dan beras. Seiring masuknya masa panen, perlambatan inflasi volatil food yang lebih dalam tertekan oleh inflasi komoditas daging, ayam, ras, dan minyak goreng. Akibat peningkatan permintaan selama Ramadan dan kenaikan harga global, crude oil secara tahunan, inflasi kelompok food sebesar
2,23, meningkatkan dari bulan sebelumnya sebesar 2,49%. Baik, selanjutnya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Bank Indonesia atau BI mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif selama mempercepat digitalisasi sistem pembayaran sebagai berikut. Nah, di sini ada sistem pembayaran. Adapun keuntungannya yaitu: 1. Memperkuat kebijakan nilai tukar dengan tetap berada pada pasar melalui triple inflation untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang saja dengan fundamental dan mekanisme pasar. Yang kedua yaitu untuk melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif. Nah, kondisi perekonomian Indonesia setelah COVID-19 atau COVID-19. Nah, kondisi pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal 2 tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sehingga menimbulkan lockdown. Kendala beberapa kota bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non-formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya pemutusan hubungan kerja atau di PHK disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut. Nah, baik, cukup sekian saya rasa penjelasan saya mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada triwulan 1 2021. Saya harapkan apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya ini, mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi karena saya di sini juga masih tahap belajar. Baik, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.